Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang kelebihanku adalah sumber kesedihanku. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @sultan adi. Untuk teman-teman yang mau membaca tweetnya sudah ada di link deskripsi ya. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saat aku berusia 4 tahun, papaku menyewa sebuah rumah di daerah Jakarta Pusat untuk kami tinggali bersama dengan mama dan baby sisterku. Rumah yang cukup besar untuk kami tinggali berempat. Pada awalnya, sama sekali tidak ada keanehan pada rumah ini. Namun, setelah kami huni, banyak keanehan yang terjadi. Mulai dari suasana halaman depan dan belakang rumah yang tidak nyaman. Aku saat itu hanyalah seorang gadis kecil yang gemar bermain tanpa mengenal waktu. Hingga sewaktu maghrib pun aku selalu bermain. Seringkali aku bermain di halaman depan dan tertawa seakan ada yang menemaniku bermain. Mamaku senang melihatku betah dan menyukai rumah ini. Keanehan lainnya mulai terjadi. Saat itu jam menunjukkan pukul 1. Aku menangis dan berteriak. Sambil menangis, aku menempelkan telingaku ke tembok seakan sedang mendengarkan suara dari dalam tembok. Papa dan mamaku terbangun. Mereka kaget melihat aku yang menjerit ketakutan sembari menempelkan telingaku ke tembok. Papaku berusaha menghentikan tangisanku. Namun aku semakin menjerit, menangis, dan juga marah. Semakin papa berusaha menghentikan aku semakin menjadi-jadi. Sampai didoakan, aku pun semakin jadi. Ketika subuh, aku baru berhenti menangis dan tenang kembali. Kejadian itu hampir terjadi setiap hari kepadaku di waktu yang sama. Mamaku berpikir, mungkin saja itu terjadi karena aku ingin bermain dan diajak jalan-jalan di sekitar rumah. Sehingga mamaku meminta izin kepada papa. "Pah, aku mau ajak Nisa keluar. Sepertinya Nisa ada yang ajak main, makanya diganggu terus kalau tidur. Siapa tahu setelah diajak jalan dan main gak bakal ganggu lagi," ujar mamaku. Lalu papaku mengiyakannya. Mamaku memberanikan diri membawaku bermain keliling di sekitar rumah. Meski waktu menunjukkan dini hari dan suasana yang sepi di bawah sinar rembulan. Kebetulan di samping rumahku ada lapangan yang cukup lebar dan sebuah pohon beringin tua yang besar. Saat itu, di bawah pohon beringin aku bisa tenang dan tertidur sambil digendong mamaku. Begitulah siklus keseharianku saat aku kumat. Hingga akhirnya, papaku merasa ini aneh. Lalu ia berpikir untuk mengalungkan bawang ke leherku. Menempelkan bawang di ubun-ubun, dahi, telinga, jempol kaki dan juga jempol tangan. Setelah ditempelkan bawang pada bagian tubuhku tersebut, saat itulah aku mulai jarang kambuh. Masa sewa rumah telah habis. Kami memilih untuk pindah rumah. Alhamdulillah setelah kami pindah rumah, tidak lagi terjadi keanehan pada diriku. Salah seorang keluargaku ada yang memiliki kemampuan supranatural. Papaku bercerita tentang keanehan yang aku alami dan bertanya kenapa hal ini bisa terjadi menimpa Nisa. Lalu beliau menjawab, "Anakmu si Nisa ini bisa begitu karena memang sudah dari keturunan leluhurnya. Nisa itu juga memiliki energi pemikat yang kuat untuk makhluk gaib. Ibarat di kita itu, anakmu itu wangi, makanya banyak yang mendekat. Selain itu juga dijaga oleh sosok nenek, tapi tidak apa-apa karena nenek itu tidak mengganggu," ujar beliau. Mendengar akan hal itu, papaku tidak terlalu ambil pusing karena memang benar beberapa keturunan keluargaku memiliki kemampuan itu. Di usia ke-7 tahun, inilah pertama kalinya aku bisa melihat sosok makhluk gaib dengan jelas. Sosok pertama yang kulihat, tentu saja, ya, dialah sosok yang mengikuti kemanapun aku pergi, nenek penjaga diriku. Setiap aku ke dapur,
Saat di kamar, saat aku sholat, nenek tersebut mengawasiku. Saat aku tertidur pun sosok itu mengawasiku. Bahkan tak jarang, sosok itu mengusap kepalaku, memperlakukanku seakan aku adalah cucunya yang tersayang. Penglihatanku semakin tajam, sampai-sampai aku bisa merasakan dan membedakan kehadiran sosok energi baik maupun yang jahat. Mana yang asli penghuni rumah atau sosok pendatang. Pernah juga aku melihat sosok wanita korban kecelakaan yang mengenakan seragam SMP di dekat rumahku. Yang ternyata sosok ini adalah kakak perempuan dari temanku yang baru saja meninggal karena kecelakaan. Kepekaan ini semakin menggila. Namun, kini aku mulai terbiasa dengannya. Pahit rasanya, memiliki kelebihan dan bakat yang aku sendiri tidak inginkan untuk memilikinya. Terlebih lagi, sekarang aku harus bertahan sendiri mengingat saat itu keluargaku yang paham akan bakat ini sudah tiada. Aku hanya bisa sholat dan berdoa kepada Allah agar selalu dalam lindungannya. Seiring aku mulai terbiasa, aku mulai bisa mengontrol dengan menahan diri supaya tidak memicu datangnya mereka. Tapi, bukan itu semua yang menjadi bagian paling mengerikan dan menyedihkan dari bakat ini. Melainkan, bakat ini membawaku harus merasakan kepedihan teramat dalam. Bakat ini memberiku tanda bahwa orang terdekatku dan yang aku sayangi akan pergi meninggalkanku selamanya. Orang itu adalah nenekku. Saat beliau jatuh sakit, aku sudah mendapat tanda bahwa beliau akan berpulang ke rahmatullah. Sebelum dimana aku kehilangan nenekku, terlebih dahulu aku harus kehilangan papaku. Sosok papa terbaik yang sangat aku sayangi dan tak akan terganti. Allah sangat mencintainya sehingga memanggilnya lebih cepat. Berat hidupku harus kehilangannya di usiaku yang masih remaja. Menjalani kehidupan semakin hari semakin berat saja. Ditambah bakatku ini yang sungguh menggangguku. Banyak permasalahan hidup yang menimpaku. Hingga ada satu titik di mana aku merasa sudah tidak kuat lagi menjalani hidup ini. Saat itu aku merasa sangat lelah. Aku mengadu dan berdoa pada Tuhan. Ya Allah, aku sudah tidak kuat menjalani hidup di dunia ini. Aku ingin kembali ke pangkuanmu di atas sana. Aku ingin tinggal bersama Papa. Tolong cabut nyawaku sekarang juga ya Allah. Ujarku sambil mengalir deras air mataku saat itu. Tubuhku terasa sangat lelah. Lalu aku langsung tertidur. Anehnya, ini tidak seperti biasanya. Di mana saat aku merebahkan tubuhku, biasanya tidak langsung membuatku tertidur. Namun, malam ini yang terjadi ketika aku merebahkan tubuhku, aku langsung tertidur lelap. Disinilah Allah menjawab doa-doaku. Aku bermimpi aku berada di tempat gelap, sunyi, dan tidak ada suara. Lalu tiba-tiba, aku berada di suatu lapangan yang sangat luas. Aku melihat jutaan orang sedang berjejer, seakan sedang mengantri untuk masuk ke suatu tempat. Lalu, ada sosok orang yang tinggi dan besar, namun aku tidak bisa melihat wajahnya. Ia bertanya kepada aku, "Mana tiketnya?" Begitu ujarnya. "Nggak tahu," jawabku. Kemudian sosok itu mengusirku dan berkata, "Sudah kamu pergi sana, di sini bukan tempatmu, sekarang belum waktunya." Pergilah aku dari barisan antrean tersebut. Aku terus berjalan tanpa tahu arah. Di perjalanan, aku melihat orang-orang berjalan membawa barang-barang, seakan orang-orang itu mau pergi jauh. Ada yang membawanya dengan cara dipikul, diseret, dan ada yang membawanya menggunakan troli. Barang yang mereka bawa bercahaya putih terang. Dalam benakku, ini orang-orang pada mau kemana ya? Aku sungguh kebingungan. Tak lama kemudian, aku bertemu orang-orang yang tak aku kenal. Tapi entah mengapa, batinku mengatakan orang-orang tersebut sudah meninggal.
Spontan aku memohon kepada mereka. Aku mau ikut bersama kalian, aku mau tinggal bersama kalian. Namun mereka menolak dan melarangku. Di sini pula aku melihat papaku. Aku menangis sambil memohon kepadanya untuk ikut bersamanya. Tak biasa papaku membiarkanku menangis. Biasanya beliau selalu memanjakanku dan tak pernah membiarkanku menangis. Beliau selalu berkata, "Anak papa tidak boleh menangis ya." Namun ini berbeda. Papaku malah membiarkanku menangis dan menggelengkan kepalanya. Beliau juga tersenyum dan melambaikan tangan kepada aku, seakan mengisyaratkan, "Tidak boleh, Nisa." Lalu tiba-tiba, aku dikurung di suatu ruangan dan ya, aku terbangun dari tidurku. Aku bingung dengan apa yang baru saja aku alami. Pasca mimpi itu, aku menjadi pribadi yang aneh. Kurang lebih hampir 1 bulan, aku seakan-akan menjadi linglung. Temanku yang juga sensitif merasa ada yang aneh dengan diriku. Beruntungnya, keanehan itu tidak permanen. Semua berlalu, akhirnya aku normal kembali. Semenjak kejadian itu, aku tidak pernah lagi berdoa meminta agar Tuhan mencabut nyawaku. Aku menyadari bahwa hidup ini anugerah dari Tuhan, yang tidak bisa kita sebagai manusia main minta seenaknya untuk dicabut. Semua itu adalah rahasia dan kehendak Tuhan. Mimpi aneh ini juga terjadi saat sebelum nenekku meninggal. Saat itu, nenekku sakit dan harus dirawat inap di Rumah Sakit Bayangkara Said Sukanto. Malam di mana saat nenekku dirawat inap, aku terbangun dan melakukan sholat tahajud. Saat sholat tahajud, aku berdoa dan meminta kesembuhan nenekku kepada Allah. Setelah selesai sholat tahajud, aku melanjutkan tidurku kembali. Lalu aku bermimpi sedang mencuci piring di dapur. Di dapur ini ada pintu yang mengarah keluar. Saat aku mencuci piring, tiba-tiba nenekku berjalan ke arah pintu itu sambil membawa barang banyak yang bercahaya. Aku spontan bertanya, "Loh, nenek mau kemana? Kok barang bawaannya banyak banget?" Beliau tidak menjawab dan tidak menoleh ke arahku. Beliau terus berjalan menuju arah pintu. Aku kaget melihat pintu yang terbuka. Pintu itu mengarah ke halaman. Tapi, kenapa pintu itu tidak mengarah ke halaman yang terlihat hanyalah sinar putih yang sangat terang? Aku terbangun. Setelah bermimpi, aku sadar ini adalah pertanda bahwa nenekku akan meninggalkanku. Aku harus memendam sendiri perasaan sedih ini, mengetahui lebih dulu bahwa nenekku akan meninggalkanku. Pertanda demi pertanda terus bermunculan. Nenekku semakin manja kepada aku. Beliau selalu meminta untuk video call dengan cucunya ini. 3 hari kemudian, nenekku meninggal dunia. Di hari beliau meninggal, semerbak bau wewangian bunga melati menemaniku terus-menerus. Mendengar kabar itu dari tanteku, aku sangat terpukul. Beliau meninggal di saat sendirian, tidak ada yang menuntunnya. Aku ingat chat WhatsApp terakhirnya sebulan sebelum meninggal. Beliau berpesan kepada aku, "Kakak jaga diri baik-baik ya. Nenek sayang sama kakak." Padahal nenek sudah buat kebaya bagus untuk dipakai pas acara nikahannya kakak nanti. Kayaknya gak bakal kepakai. Di usiaku ke-18 tahun, nenek tersayang meninggalkanku. Aku selalu berdoa semoga beliau bahagia di sana. Hari-hari setelah beliau meninggal, terkadang aku juga merasa bahwa sosok beliau masih ada di sekitarku. Aku merasa beliau memelukku saat aku tidur. Itulah mimpi-mimpi yang paling aneh yang pernah aku alamin. Meskipun masih banyak hal-hal aneh yang aku lalui. Aku lalui semua itu dengan ikhlas. Bakat ini adalah bakat turun-temurun yang memang mau tidak mau aku harus siap menerimanya. Hidupku cukup berat dengan permasalahan hidup dan ditambah dengan kepekaan berlebihan ini. Aku sadar
Semua ini terjadi berkat kehendak dari Allah. Tuhan tidak pernah membebani hambanya dengan segala sesuatu yang hambanya tak mampu untuk hadapi. Di sisi lain, aku sangat bersyukur memiliki bakat ini. Karena berkat bakat ini, aku bisa bertemu kembali dengan papaku, nenek, mbah buyut dan juga sahabatku. Pun aku juga merasakan sedih karena harus melepaskan mereka lebih awal. Jika memang beginilah nasib dan jalan hidupku, jikalau itu kehendak dari Allah, aku terima dengan ikhlas dan lapang dada. Sekian dan terima kasih. Cukup sampai di sini cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya. Tetap stay tune di cerita horor. Untuk teman-teman yang menyukai cerita horor, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita-cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.